Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radit Sofiandi dan teman saya Muhammad Gibran Langit Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Bu Sinta dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi tersebut. Struktur bumi. Struktur bumi disebut 3 lapisan utama bumi, yaitu 3 lapisan utama bumi adalah kerak bumi, mantel, dan isi bumi. Kerak bumi merupakan lapisan luar tempat kita hidup. Mantel berada di bawah kerak bumi, terdiri dari batuan panas tebal. Inti bumi adalah lapisan paling dalam yang sangat panas dan tersusun dari logam seperti batu dan nikel. 2. Lapisan bumi. Mana yang menjadi tempat berdirinya sekolah? Jawabannya adalah sekolah berdiri di atas kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling luar dari bumi yang menjadi tempat tinggal manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua beraktivitas di kehidupan di lapisan ini. Jawaban yang ketiga, bagaimana kondisi tanah dan lingkungan sekolah? Kondisi tanah di lingkungan sekolah bisa cukup padat, kering, dan rata sehingga aman digunakan untuk mendirikan bangunan. Tanah yang baik untuk membangun umumnya tidak terlalu lembek dan tidak mudah longsor. Bisa disesuaikan dengan kondisi sekolahmu. 4. Pengaruh kondisi tanah terhadap bangunan sekolah. Jawabannya adalah kondisi tanah sangat memengaruhi kekuatan dan keamanan bangunan sekolah. Jika tanah padat dan stabil, maka bangunan akan kokoh dan tanah lama. Namun, jika tanah lembek atau labil, bangunan bisa mengalami retak, miring, atau bahkan amblas. Oleh karena itu, kondisi tanah harus diperhatikan sebelum membangun sekolah. Medan magnet bumi. Apa yang dimaksud dengan medan magnet bumi? Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet bumi. Magnet ini terbentuk karena pergerakan logam cair dalam inti bumi. Medan magnet bumi memiliki kutub utara selatan seperti magnet pada umumnya. Apa fungsi medan magnet bumi? Fungsinya adalah medan magnet bumi memiliki beberapa fungsi penting yang melindungi bumi dari radiasi bahaya yang berasal dari matahari, seperti angin matahari. Selain itu, medan magnet bumi juga membantu manusia dalam navigasi karena kompas bekerja dengan memanfaatkan medan magnet bumi untuk menunjuk arah utara dan selatan. 3. Kemana nomor 3 kan? 3. Ke arah mana jarum kompas menunjuk? Jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ujung jarum yang biasanya berwarna merah akan mengarah ke utara, sedangkan ujung lainnya mengarah ke selatan. Hal ini membantu manusia menentukan saat arah berpergian. 4. Mengapa kompas bisa menunjukkan arah? Kompas bisa menunjukkan arah karena bumi memiliki medan magnet. Jarum kompas terbuat dari magnet dan dapat bereaksi terhadap medan magnet bumi. Akibatnya juga kompas akan selalu sejajar dengan arah magnet bumi, yaitu dari utara sampai selatan. Gerak bumi. Jelaskan perbedaan rotasi revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi pada proses yang berlangsung selama kurang lebih 24 jam. Sedangkan revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari yang memerlukan waktu sekitar 365 hari. Rotasi menyebabkan siang dan malam, sedangkan revolusi menyebabkan pergantian musim. Apa akibat rotasi bumi dalam kehidupan di sekolah? Akibat rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Hal ini mempengaruhi kegiatan di sekolah seperti jam masuk sekolah yang dilakukan pada pagi hari dan kegiatan belajar yang berlangsung saat siang hari. Selain itu, rotasi mempengaruhi pembagian waktu seperti siang dan sore. 3. Apa dampak revolusi bumi terhadap kegiatan sekolah? Revolusi bumi menyebabkan perubahan musim dan lama waktu siang dan malam. Dampaknya di sekitar misalnya perubahan cuaca yang bisa mempengaruhi kenyamanan belajar, seperti musim hujan yang membuat lingkungan becek atau musim kemarau yang terasa panas. Kita masuk ke
fenomena ketidakseimbangan lapisan bumi. Sebutkan contoh fenomena ketidakseimbangan lapisan bumi. Contoh fenomena ketidakseimbangan lapisan bumi antara lain gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan retakan tanah. Apakah ada retakan tanah bangunan di sekolahmu? Jawabannya adalah di sekolah saya terdapat retakan kecil pada dinding atau lantai bangunan. Retakan tersebut tidak terlalu besar, tetapi perlu diperhatikan agar tidak semakin parah. Sesuaikan kondisi di sekolahmu. Apa penyebab fenomena tersebut? Penyebabnya adalah fenomena tersebut bisa disebabkan oleh pergerakan lapisan bumi seperti gempa bumi, kondisi tanah yang tidak stabil karena bangunan yang lama. Selain itu, faktor cuaca seperti hujan menerus juga dapat menyebabkan tanah menjadi lembek dan retak. Bagaimana cara mengurangi dampaknya? Cara mengurangi dampaknya antara lain dengan membangun bangunan yang kuat dan tanah gempa mempengaruhi retakan sejak dini, serta menjaga kondisi lingkungan seperti menebang pohon sembarangan agar tanah tetap stabil. Kesimpulannya, bumi terdiri dari beberapa lapisan yang memiliki fungsi masing-masing. Selain itu, bumi memiliki medan magnet dan melakukan gerakan rotasi serta revolusi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketidakseimbangan lapisan bumi dapat menimbulkan berbagai fenomena alam yang perlu diwaspadai. Refleksinya adalah saya belajar tentang struktur bumi, yang medan magnet, gerak bumi, dan berbagai fenomena alam yang terjadi akibat ketidakseimbangan lapisan bumi. Saya juga menjadi lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dan waspada terhadap bencana alam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.